Gue mau ngecek filter yang udah running sekitar, kalau dari masukin ikan sih 2 bulan, cuman tapi dari kolam ini jadi itu sekitar 3 bulan. Jadi total kolam ini tuh kalau udah sama filter itu sekitar 30 ton. Ikannya itu ada 13 ekor. Itu size-nya bervariasi dari yang paling kecil itu tadi. Dan sekarang kita mau lihat kondisi filternya seperti apa, RDF-nya. Ini nggak pernah kita cuci ya. Nah, ini dia. Jadi kalau banyak orang bilang, wah pakai Neo Media nanti bikin clogging semua segala macam. Ya ini gue nggak pernah clogging, nggak pernah gue otak-atik. Just information aja. Nanti ada satu ikan yang kemarin videonya sempat viral di TikTok, tembus 1 juta view. Itu ikannya bakal kita masukin sini. Ikan itu keren banget. Balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Jadi hari ini masih konten gabut. Gue mau ngecek filter yang udah running sekitar, kalau dari masukin ikan sih 2 bulan, cuman tapi dari kolam ini jadi itu sekitar 3 bulan. 3 bulan 4 bulan ya, sorry, 3 bulan 4 bulan. Dari kalau ikan yang masuk itu 2 bulan, karena ikan itu masuk pertama kali itu ada di akhir Februari. Jadi kita mau lihat kondisinya, apakah clogging kah? Terus RDF-nya gimana, sekotor apakah RDF-nya, terus abis itu media filter sama pompa-pompanya semua masih berjalan normal atau enggak, nanti kita lihat. Jadi total kolam ini tuh kalau udah sama filter itu sekitar 30 ton. Ikannya itu ada 13 ekor. Itu size-nya bervariasi dari yang paling kecil itu tadi, nah si paling kecil yang 46 cm, paling gedenya itu ada di 80 cm, itu ada dari ikan mas kusnul, ikannya sabikoyo. Nah sekarang kita lihat keadaan filternya seperti apa. Oke, kita cek dari yang pertama dulu. Yang pertama, buka dulu Man, yang pertamanya Man. Nah ini kalian bisa lihat agak sedikit kotor karena lama banget ini filter nggak dibuka. Nah ini chamber 1. Nah chamber 1 itu seperti biasa kalau di kita itu cuman collecting aja. Jadi gunanya collecting ini dan leher angsanya ini untuk mengatur ketinggian kolam. Jadi kalau misalnya air kolamnya mau dinaikin, ya ini si collectingnya ini tinggal dinaikin aja si leher angsanya ini. Cuman tapi kalau mau diturunin biasanya sama gue sih ke RDF-nya nggak gue lem ya, jadi bisa gue miringin. Dan ini sekarang tuh posisinya lagi miring ke arah sini, jadi gini dia. Nah makanya airnya jadi ikutan turun karena si leher angsanya itu kita turunin. Oke, lanjut lagi. Oke, next yang kedua. Ini sih kayaknya kotor ya. Kalau yang ini sih RDF ya. Yuk. Kayaknya sih kotor, ini mau gue lihat. Nah, kayaknya buka dua-duanya aja kali Man. Nah, di sini RDF-nya itu kita pakai tipenya T50. Pipanya 6 in, ada 2 biji. Jadi makanya ini flow-nya kencang banget. Di sini flow yang kita pakai itu 7 pompa Aquadream dengan kekuatan 22.000 liter per jam. Dan sekarang kita mau lihat kondisi filternya seperti apa, RDF-nya. Ini nggak pernah kita cuci ya. Nah, ini dia. Kotor sih nggak kotor-kotor banget ya. Ini kotor-kotor kayak gini. Dan ini bukan karatan, ini cuman kayak oksidasi aja, cuman dia ketutupan lemak, terus sama ada berubah warna sedikit. Dan ini tuh bisa kita bersihin sih sebenarnya sih. Dan 3 bulan hasilnya kayak gini, menurut gue wajar sekali. Karena kenapa ya? Pasti ada kotoran, nggak mungkin ya ini bisa bersih 100%. Cuman yang sering kita bersihin tuh cuman bagian ini aja nih. Bagian buangannya nih. Tadi kan ada stock sheetnya tuh, kita bersihin. Oke, sekarang kita coba bersihin. Yang harus kita siapin kalau bersihin RDF ini dia nih. Nih, gue di endorse nih sama UC sekali lah. Nih, kita pakai UC 1000. Kalau gue sukanya pakai botol kaca. Kalau rasanya itu sih terserah ya, rasanya kalian mau pakai rasa apa aja.
Dan ini nanti kita tinggal spray aja, semprot-semprot ke sininya. Oke. Nah, ini nggak semprot-semprot gitu. Langsung rontok dia. Nah, ini kita semprot. Nah, ini kita semprot gini aja. Tuh, ini nggak gua sentuh, nggak gua sikat-sikat. Dia langsung rontok sendiri. Tuh. Gampang kan? Oke, sekarang kita putar dulu. Itu tadi udah kita bersihin, gampang banget kan bersihinnya. Jadi RDF ini nih gua rekomen kalian kalau buat perawatan aja ya. Itu perawatan tuh sekitar 3 sampai 4 bulan sekali. Itu kalian semprot-semprot kayak gini. Dan nanti hasilnya ini kalian bisa lihat langsung clean. Sebenarnya kalau kotorannya udah membandel itu kayak misalnya susah, itu kalian tinggal pakai sikat aja sih, tinggal kalian gini ini. Ini biar jadi makin bersih juga nggak apa-apa. Cuman tapi kalau masih kayak tadi tuh enteng, nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu banyak lah kotorannya, masih belum banyak banget. Itu cuman kalian tinggal semprot-semprot aja, udah beres, udah bersih kayak gini. Yang terakhir tinggal kita flush. Ya, masih ada. Ya. Oh, pas. Kita tanggung biar bersih sekalian. Dan yang terakhir, setelah udah bersihin semua, kita flush. Jadi gitu dia cara bersihin RDF. Sekarang kita lanjut ke chamber berikutnya. Oke, tadi kita udah ngecek RDF. Sekarang kita ngecek lagi nih si chamber biologis. Soalnya gini, gue banyak banget denger cerita dari orang-orang kalau wah Neomedia itu gampang clogging. Neomedia itu cuma cocok di media filter akuarium, nggak cocok buat kolam koi. Ya gue sih udah coba di kolam Java, terus habis itu di kolamnya Pak Dua Ivan, terus habis itu di kolamnya ada customer kita juga namanya Steven di Peak. Hasilnya so far so good, nggak ada clogging, nggak ada apa. Dan ini sekarang kita lihat ya keadaannya di filter ini. Oke, dan ini udah kita buka. Kalau kita ngelihat dari atas kayak gini, ya kan, ini masih bersih banget gitu loh. Maksudnya tidak ada clogging sama sekali. Mungkin ada lumpur, ini karena nggak begitu kelihatan ya, karena masih pompa jalan, jadi airnya gelombangnya kenceng banget. Lumpurnya itu walaupun ada, ini sangat-sanget dikit banget. Detritusnya juga, lumpurnya itu dikit banget, detritus dikit. Nah, ini itu kenapa sih banyak banget gue ngerekomendasiin ke teman-teman untuk pakai Neomedia ya, karena ini hasilnya amonia secara pengecekan di sini kita cek secara rutin seminggu sekali, hasilnya selalu 0, tidak pernah ada masalah. Nitritnya juga 0, nitratnya juga masih oke banget, itu di bawah 20 nitratnya, dan hasilnya nggak ada clogging juga. Jadi kalau banyak orang bilang wah pakai Neomedia nanti bikin clogging semua segala macam, ya ini gue nggak pernah clogging, nggak pernah gue otak-atik. Karena untuk otak-atik chamber sebesar ini, dan kalian juga harus tahu biologi filter kita di sini tuh cuma satu chamber doang. Jadi kalau kita ngebongkar ini, kita udah nggak ada biological filter lagi. Jadi benar-benar cuma satu. Dan hasilnya oke banget, selama 3 bulan 4 bulan ini tidak pernah ada masalah. Dan yang di toko pun kemarin udah gue bikin kontennya, selama 1 tahun tidak pernah dibongkar sama sekali dan hasilnya oke. Jadi kalau kalian nyari biofilter yang oke, ya inilah Neomedia yang biasa kita pakai dimanapun. Oke, sekarang kita lanjut ke peralatan berikutnya. Ini udah chamber Neomedia, sekarang ini chamber pompa. Di sini kita pakai 7 pompa Aquadream dengan kekuatan 22.000 liter per jam. Ditambah 1, 2, 3, 4 piece lampu UV Vivaria Philips. Kita pakai yang 55 watt. Dan di sini tuh semua kita kasih namanya ada check valve. Gunanya biar apa sih? Di saat misalnya air terjunnya itu kita matiin,
air yang di tampung air terjunnya itu nggak balik ke sini. Terus kalau pompanya dimatiin, arus juga airnya tidak balik ke sini. Jadi ini kita semua kita pakein check valve dan kita kasih pelampung juga sensor untuk top up. Jadi di saat RDF-nya nanti ngebuang itu dia langsung otomatis ngisi. Dan kalau kalian bisa lihat juga di sini masih bersih. Mungkin banyak teman-teman bilang ikannya wajar lah sedikit. Iya memang ikan ini memang wajar sedikit gitu. Jadi kotorannya nggak terlalu banyak. Cuman tapi kalau kalian lihat di kolamnya Java, yang konten gue sebelumnya, itu kalian bisa lihat kan ikan itu banyak banget. Di sekitar 20 berapa kemarin tuh? 25 ekoran lebih lah. Itu kemarin ada di sana. Kalau ini kan cuma 13 ekor, jadi wajar lah. Cuman tapi kalau kalian lihat kolamnya di Java, lihat kolamnya Pak Dua Ivan, apalagi kolamnya Pak Dua Ivan itu tuh. Di atas chamber ada RDF lah, ada lemari lah. Terus udah gitu ada chiller, ada nggak chiller ya, ada aerator semua segala macam. Itu susah banget bukanya. Jadi memang kalau konsep filter yang kayak gini tuh emang jarang banget kita otak-atik gitu loh. Entah itu mekanik filternya, biological filternya itu jarang banget lah kita otak-atik. Oke, sekarang kita menuju ke panel-panel ya. Oke, sekarang kita lanjut ke panel-panel. Di sini itu kita pakai chiller. Jadi chillernya itu kita set di 23 derajat di chiller ini. Terus habis itu nih ada RDF. RDF-nya juga masih normal, semua masih oke kelistrikannya. Tapi nih gue kasih lihat lagi. Di sini itu gue cuman pakai sensor. Nih kita bisa lihat yang F. Tuh F-nya 0. Kalau F-nya 0 berarti kita bener-bener full pakai sensor. Jadi kita nggak pakai timer. Kenapa sih kita pilihnya itu pakai sensor ketimbang pakai timer? Karena kita nggak mau boros listrik. Jadi kalau by sensor itu tuh dia cuma nge-flash kalau RDF udah kotor. Kalau RDF belum kotor dia nggak akan nge-flash. Oke, lanjut. Kita sekarang lihat ini itu panel kelistrikan biasa. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Ini cuma bagi ya antara ke RDF, ke chiller, sama ke pompa-pompa. Ini yang kita lihat yang ini. Nah, kalau ini kita pompanya full semua pakai Aquadream. Di sini itu semua kita pakai full speed 250 watt. Dan kalian lihat tuh angkanya berubah-berubah ya, itu angka berubah-berubah itu adalah konsumsi listriknya. Jadi listriknya itu stabil di 250, 248 sampai 250, 248, 250 sekitar segitu. Jadi ini gue suka banget karena dia hemat listrik. Dia itu flow-nya 22.000 liter per jam, tapi listriknya cuma 250 watt juga gitu. Oke, di next konten kita bakal coba, mungkin di bulan depan lah, di bulan depan nanti kita update lagi ikan-ikan di sini tuh kayak gimana jadinya, ada progres apa lagi, dan ada ikan masuk apa lagi. Just information aja. Nanti ada satu ikan yang kemarin videonya sempat viral di TikTok, tembus 1 juta view. TikTok apa YouTube ya? TikTok apa IG? Pokoknya gue lupa, ada yang tembus 1 juta view. Itu ikannya bakal kita masukin sini. Ikan itu keren banget. Dan beberapa kali ikannya dapat champion. Ikannya itu masih ada di tropical dan nanti akan masuk sini. Oke, jadi ini aja update gua kali ini tentang kolam 30 ton ini yang ada di Alam Sutra. Jadi kita tunggu update-update berikutnya. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalnya ada ide nih kita mau konten apa, atau kalian ada pertanyaan yang kira-kira harus gue jawab via konten, kalian tinggal komen aja di bawah. Nanti gua bakal coba bikinin kontennya buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.